Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin jamaah pengajian online Halal Mahara Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita sudah berbuka puasa. Selama 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa, kemudian kita akhiri dengan merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri biasa terucap dari lisan kita kalimat minal aidina wal faizin. Ini adalah doa Rasulullah kepada para sahabat yang artinya semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah dan meraih kemenangan. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu daripada jalan menuju fitrah adalah kita saling bermaafan dari segala khilaf dan dosa. Karena al-insanu mahal khoto'i wan nisyan. Manusia itu tidak luput dari khilaf dan lupa. Maka hablum minallah, hubungan kita dengan Allah jika berbuat dosa segeralah bertaubat. Namun hablum minan nas, tatkala kita berbuat dosa kepada sesama, maka tiada lain jalannya harus meminta maaf. Dan saat ini adalah saat kita merayakan Idul Fitri, seyogianya kita harus saling bermaafan. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu dosa apa yang pernah kita lakukan, baik terasa ataupun tidak terasa. Apalagi jika benar-benar kita merasa berdosa kepada seseorang, maka jalannya adalah meminta maaf. Meminta maaf ini berat bagi orang yang sempit hatinya. Namun bagi orang yang lapang dadanya, maka dia akan meminta maaf dengan penuh keikhlasan. Saling minta maaf termasuk silaturahim, menghubungkan tali silaturahim. Man aroda ayyub satolahu fi rizki wa ayyum sa'alahu fi athari fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hubungkanlah tali silaturahim. Namun sebaliknya, jika kita enggan untuk mengikat tali silaturahim, bahkan memutuskan hubungan silaturahim itu, na'udzubillah min dzalik, maka Allah melaknat kita. Jamaah rahimakumullah, ada satu kisah dari kisah Sufiyah, di mana saat itu di Yaman belum ada bank. Kemudian ada seseorang yang kaya raya, dia akan berangkat ke tanah suci Makkah untuk menjalankan ibadah haji. Dia mencari orang siapa yang amanah untuk dititipinya uang hartanya itu. Kemudian di kampung itu dia mendapatkan satu orang ustadz contohnya. Kemudian dia datang, wahai ustadz, saya mau berangkat ibadah haji ke tanah suci Makkah dan Madinah. Kemudian ini saya titipkan harta saya, nanti sekembalinya pulang dari haji saya mau akan ambil kembali. Siap. Akhirnya dia berangkat. Setelah pulang dari tanah suci melaksanakan ibadah haji, dia pun kembali kepada rumah ustadz itu untuk mengambil hartanya. Namun ternyata apa yang terjadi, dia mendapatkan kabar dari istrinya bahwa ustadz itu sudah meninggal. Kemudian bagaimana, di mana disimpan uang? Disimpan uang dinar, uang lebih 10.000 dinar itu. Dia cari-cari tidak dapat. Akhirnya dia pun datang kepada seorang syekh yang alim
dia konsultasi bagaimana caranya, sedangkan orang yang dititipinya sudah meninggal. Kemudian Syekh itu berpesan, wahai Pak Haji, kamu datanglah kembali ke Makkah, di sana ada sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam itu adalah sumurnya ahli neraka, ahli surga. Maka panggil di sumur itu namanya. Jika dia menjawab berarti dia termasuk ahli surga. Tanya, di mana hartamu kau simpan? Kalau tidak, kamu kembali ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur ahli neraka. Tanya di sumur itu. Jika dia menjawab, berarti dia termasuk ahli neraka. Tanya di mana hartamu disimpan. Akhirnya Pak Haji itu pun dia kembali ke Makkah. Sampai di sumur Zam-Zam, dia langsung teriak, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Sampai 3 kali teriak memanggil Ustadz itu. Ternyata tidak ada jawaban. Dia pun terkejut. Pesan dari Syekh, kalau tidak ada di sumur Zam-Zam berarti harus kembali ke Yaman. Akhirnya dia pun kembali ke Yaman sampai di sumur ahli neraka. Kemudian teriaklah di situ, panggil Ustadz. Ternyata 1 kali panggilan, dari dalam sumur itu pun ada yang menjawab, saya. Bagaimana? Akhirnya pun dia bertanya, di mana hartaku kau simpan yang saya titipkan sebelum berangkat haji? Kemudian di dalam sumur pun dia menjawab, aku simpan di bawah dalam kamar. Tanyalah kepada istri saya. Baik. Kemudian dia penasaran, Pak Ustadz, kenapa engkau ada di sini? Bukannya seharusnya engkau adalah ahli surga? Ternyata Pak Ustadz itu pun menjawab, sungguh celaka aku. Karena 1 dosa, aku mendapatkan siksa kubur, menjadi ahli neraka. Ditanya lagi, dosa apa itu wahai Ustadz? Karena aku memutus tali silaturahim dengan adik kandungku yang perempuan. Mumpung kau datang ke sini, pesan dariku sampaikan kepada adik kandungku, aku mohon maaf atas segala khilaf. Aku mohon maaf atas segala dosa. Akhirnya si Pak Ustadz itu pun kembalilah pulang. Sampai di rumahnya si Pak Haji tadi, sampai di rumah Pak Ustadz, disampaikanlah kepada istrinya bahwasanya pesan dari almarhum bahwasanya uang itu disimpan di dalam kamar di bawaan. Akhirnya ternyata betul. Pas dicari ada harta itu, Masya Allah. Kemudian dia bertanya, Ibu, di mana adik kandungnya almarhum yang perempuan itu? Akhirnya ditunjukilah di sebelah sana rumahnya. Akhirnya datanglah Pak Haji tadi menuju adik kandungnya almarhum. Pas disampaikan, wahai ibu, kami mendapatkan pesan dari almarhum Pak Ustadz bahwasanya beliau minta maaf atas segala khilaf. Selama ini memutus hubungan tali silaturahim dengan ibu. Mohon maaf atas segala dosa. Karena beliau saat ini sangat-sangat membutuhkan maaf darimu. Ternyata si ibu itu pun meneteskan air mata mendengar bagaimana beratnya di alam kubur. Akhirnya kata maaf pun terucap dari si ibu itu. Seketika dia pun pulang. Malamnya ternyata si Pak Haji itu pun bermimpi bertemu dengan almarhum Pak Ustadz tadi. Ternyata di dalam mimpinya Pak Ustadz tadi sudah ada duduk di taman surga. Masya Allah. Tatkala ditanya, di mana engkau wahai Pak Ustadz? Masya Allah, dia pun berterima kasih kepada Pak Haji tadi. Engkau telah datang kepada adik kandungku dan meminta maaf atas pesanku. Sungguh aku berterima kasih. Tatkala maaf itu terucap, maka Allah mencabut azabku dan Allah memasukkanku ke taman surganya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar Rasulullah bersabda,
idza tasafaha abdani ghafarallahu lahum qabla ayyat farqa. Tatkala tangan kedua hamba Allah itu berjabat saling meminta maaf, maka Allah mengampuni dosa keduanya sebelum kedua tangan itu berpisah. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, maka mari hubungkan tali silaturahim kepada siapapun sehingga kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita, rezeki pun datang, dan panjang umur kita yang Allah kuasakan titipkan kepada kita. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.